dan like. Follow juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita mengunjungi salah satu ikon bersejarah di Kota Malang, yaitu Masjid Jami Kota Malang. Pada video sebelumnya kita sudah jalan-jalan di alun-alun, melihat suasana alun-alun. Nah, pada part 2 kali ini kita akan eksplor Masjid Jami lebih dalam lagi, mulai dari sejarah berdirinya masjid dan kisah menarik di baliknya, hingga aktivitas yang ramai di sekitar masjid, terutama saat waktu sholat tiba. Sekarang kita sudah sampai di area wudhu Masjid Jami Kota Malang. Disinilah para jamaah biasanya mengambil air wudhu sebelum melaksanakan sholat. Tempatnya cukup luas dan bersih, lengkap dan keran-keran air tersusun rapi agar memudahkan jamaah yang ingin bersuci. Teman-teman, tahukah kalian kalau Masjid Jami Agung Kota Malang memiliki sumber air sendiri? Di area masjid ini terdapat sumur artesis yang menjadi sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk wudhu dan kegiatan ibadah lainnya. Menariknya lagi, air dari sumur artesis ini memiliki kualitas yang sangat baik dengan debit yang cukup melimpah. Air ini kemudian diolah menggunakan teknologi reverse osmosis sehingga menjadi air minum dalam kemasan bermerek Hijami. Usaha air minum ini juga membantu mendukung operasional dan pembangunan masjid. Inisiatif ini menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang luar biasa, sekaligus bukti bahwa masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kemaslahatan umat. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Masjid Agung Jami Kota Malang. Mendengar suara tarhim yang merdu, melihat suasana arsitek yang indah, menambahkan kedamaian dalam hati dan kekhusyuan saat menjelang sholat. Masjid ini dibangun pada tahun 1890-an dan resmi digunakan pada tahun 1903. Menurut sejarah, pembangunan masjid ini didanai secara gotong royong oleh masyarakat muslim di Kota Malang saat itu. Hal ini menjadi bukti semangat kebersamaan dan keimanan yang kuat di kalangan umat muslim pada masa itu. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Jami juga menjadi saksi bisu perkembangan Kota Malang dari masa ke masa. Banyak peristiwa bersejarah yang terjadi di masjid ini menjadikannya bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Arsitektur Masjid Jami memadukan gaya Jawa klasik dengan sentuhan Timur Tengah. Ini bisa kita lihat pada tiang-tiang besar berbahan kayu jati yang menopang atap limasan khas Jawa. Mihrab masjid ini berbentuk setengah lingkaran dengan detail ukiran kayu yang sangat menawan, menjadi titik fokus bagi jamaah untuk sholat. Sedangkan mimbar kayu yang ada di samping mihrab ini juga mewakili sejarah yang panjang, digunakan oleh para khotib untuk menyampaikan khutbah sejak masa-masa awal berdirinya masjid. Di balik keindahan arsitektur Masjid Jami Kota Malang, ada suasana yang begitu tenang dan damai saat kita melangkah masuk ke dalamnya. Di sini, kesunyian bukan berarti kosong,
melainkan penuh dengan kedamaian dan kekhusyuan yang mengajak setiap jiwa untuk merenung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap suara yang terdengar, baik itu lantunan ayat suci Al-Quran, gerakan sholat para jamaah, maupun hembusan nafas yang tenang, menjadi bagian dari harmoni spiritual yang sulit ditemukan di tempat lain. Ketika kita menatap sekeliling, terasa seperti waktu berhenti, memberi ruang bagi hati untuk berbicara tanpa gangguan dunia luar. Masjid Jami bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga ruang suci untuk menenangkan pikiran dan menguatkan jiwa. Di sini kita belajar untuk melatih kesabaran, ketulusan, dan kedamaian batin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan tata letak tradisional kota-kota di Jawa, seringkali kita menemukan posisi masjid yang terletak di sebelah barat alun-alun. Dan uniknya, sering berdampingan dengan gereja. Ada alasan sejarah dan budaya yang mendasari pola ini. Pertama, alun-alun dalam tata kota Jawa adalah pusat kegiatan masyarakat, tempat berkumpul, berdagang, dan berinteraksi sosial. Posisi masjid di sebelah barat alun-alun sangat strategis karena menghadap ke kiblat, yang secara geografis berada di arah barat dari wilayah Jawa. Dengan itu, arah sholat jamaah bisa tepat dan mudah diatur. Kedua, kedekatan masjid dengan gereja mencerminkan harmoni dan toleransi antar umat beragama yang sudah berlangsung lama di Nusantara. Saat masa kolonial, pembangunan gereja dan masjid di area yang berdekatan menunjukkan semangat hidup berdampingan dan saling menghormati antar komunitas Muslim dan Kristen. Tradisi ini juga menjadi simbol keseimbangan sosial dan budaya, di mana keberagaman agama tidak menjadi penghalang, melainkan justru memperkaya kehidupan masyarakat Jawa secara keseluruhan. Jadi, tata letak masjid dan gereja yang berdampingan di dekat alun-alun bukan hanya soal fungsi dan arah, tapi juga cermin nilai toleransi dan kebersamaan yang harus dijaga hingga kini. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita semua bisa berbagi cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.